Oke, baik. Kembali lagi di video pembelajaran saya kali ini. Saya akan membahas mengenai volume bangun ruang. Materi ini adanya di kelas 6 ya. Walaupun di kelas 5 juga sudah pernah diperkenalkan, cuman diulang lagi di kelas 6. Baik. Nah, bangun ruang itu sendiri, kalau bahas tentang bangun ruang, sebetulnya adalah bangun 3 dimensi ya, 3 dimensi dari sebuah benda. Nah, untuk volume bangun ruang, volume itu sendiri sebetulnya adalah isi. Jadi kalau kita bahas tentang volume itu berkaitan dengan isi dari bangun ruang tersebut. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang volume bangun ruang ya. Volume bangun ruang. Nah, kalau kita perhatikan, volume tadi saya sudah katakan bahwa volume itu adalah isi ya. Volume itu bisa dikatakan isi. Nah, jadi kalau ditanyakan volume bangun ruang berarti isi dari bangun ruang tersebut ya. Jadi misalnya sebuah gelas, kita mau isi air. Nah, gelas itu kan bentuknya tabung. Nah, tabung adalah salah satu contoh dari bangun ruang. Nah, airnya itu berapa banyak air di dalam gelas tersebut, nah itu yang disebut isinya atau volumenya. Nah, kalau kita secara umum setiap bangun ruang itu memiliki cara tersendiri untuk menemukan volumenya atau menentukan volume di dalam bangun ruang itu. Cuman secara tidak diketahui banyak orang sebetulnya volume untuk menentukan volume bangun ruang itu semua sama ya. Cara menentukannya adalah yaitu luas alasnya ya dikali dengan tinggi dari bangun ruang tersebut. Jadi secara umum ini aja nih yang kita harus pikirkan. Jadi luas alas dikali dengan tinggi. Kenapa luas alas? Karena kalau kita mengisi sebuah benda yang contohnya bangun ruang, kalau kita isi air misalnya ya, gelas tadi yang kita isi air itu secara konstan alasnya terus-terusan sama, nggak berubah. Alasnya yang berubah adalah ketinggiannya ya untuk menentukan isi. Jadi isi dari atau volume bangun ruang itu tergantung dari tingginya ya. Jadi semakin tinggi berarti isinya semakin banyak, ibaratnya gitu ya. Jadi dia tergantung banget dengan tingginya. Jadi luas alas kali tinggi. Luas alasnya nggak akan pernah berubah, kecuali tingginya yang akan berubah ya. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi secara harfiah semuanya volume itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi tergantung dari alasnya. Misalnya nih, kubus. Kubus itu alasnya berbentuk persegi. Nah, berarti kalian harus ingat lagi nih, persegi itu adalah luas alas. Untuk menentukan luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Kemudian balok. Balok itu alasnya berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Nah, luas dari persegi panjang, panjang kali lebar. Tabung. Tabung alasnya berupa lingkaran. Ya, lingkaran. Berupa lingkaran ya. Berarti luas dari lingkaran adalah V kali R pangkat 2 ya. Apalagi ya, misalnya prisma segitiga. Prisma segitiga ya. Prisma segitiga itu pasti alasnya bentuknya segitiga. Namanya aja prisma segitiga, berarti bentuk alasnya segitiga. Apa luas dari segitiga? Setengah kali alas kali tinggi dari segitiga itu ya, dan seterusnya. Jadi tergantung dari luas alasnya ya. Jadi untuk menentukan volume dari bangun ruang, kita melihat aja dia bangun ruangnya apa, bentuk alasnya apa, nanti kita kalikan dengan tingginya. Oke, kita coba contoh ya. Nah, contoh ini adalah merupakan bangun ruang kubus ya. Nah, kubus itu berarti bentuknya persegi ya alasnya. Nah, karena semuanya sisinya sama berarti
volume kubus ini kan luas alas kali tinggi nih, ya kan? Alasnya berbentuk persegi nih, 6 kali 6, berarti ini 6 kali 6. Nah, kebetulan tingginya kubus ini juga 6, ya kan? Sama. Berarti 6 kali 6 kali 6. Berarti hasilnya berapa? 216. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 3. Ingat ya, kalau volume pasti satuannya pangkat 3 ya. Satuannya pasti pangkat 3. Seperti ini. Jadi volume kubus pasti sama aja luas alas kali tinggi ya. Kita next ke contoh berikutnya. Nah, nih balok. Nah, sama balok ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan volume balok. Ini kan pasti luas alas kali tinggi ya. Alasnya berbentuk persegi panjang, yaitu panjangnya 5, lebarnya 4. Berarti panjang kali lebar berarti 5 kali 4. Tingginya 2, berarti kali 2. Berapa nih? 5 kali 4 20, 20 kali 2 40 cm pangkat 3. Gitu ya. Jadi enggak terlalu susah. Kita next lagi. Nah, berikutnya ini adalah prisma segitiga. Ya. Jadi prisma segitiga nih. Volume prisma segitiga. Nah, berarti sama aja luas alas kali tinggi ya. Alasnya berbentuk segitiga. Segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini dikali dengan tinggi prismanya ya. TP aja saya singkatnya ya. Jadi setengah kali alas. Alasnya berbentuk nih, alasnya kan segitiga nih. Alasnya ini 5, ini 12 ya. 5 kali 12 kali tingginya 8. Berarti setengah kali 12 kan 6 kali 5 30 kali 8 nih, 30 kali 8 berarti 240 cm pangkat 3. Jadi gitu ya. Jadi untuk kalau ada setengahnya cari dulu yang sama-sama genap ya. Setengah kali 12 kan 6 kali 5 30. Next ke soal berikutnya. Nah, ini berarti tabung ya teman-teman ya. Nah, sama volume tabung berarti luas alas kali tinggi lagi sama. Alasnya berbentuk lingkaran berarti V kali R atau R pangkat 2 kali tinggi. Nah, karena jari-jari ataupun tingginya nggak ada yang kelipatan 7, berarti V-nya kita pakai 3,14. Nah, kalau lingkaran sebelumnya, kalau jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7 pasti pakai 22/7. Selebihnya 3,14. Tapi kalau ditabung berbeda karena ada tingginya. Walaupun jari-jarinya tidak kelipatan 7, tapi kalau tingginya kelipatan 7 kita pakai 22/7 ya teman-teman ya. Karena ini kebetulan kedua-duanya tidak ada yang kelipatan 7, berarti kita pakai V yang bernilai 3,14 kali 5 kali 5 kali 10 ya. Berarti ini 15,7 kali 50. Berapa itu? 785 cm pangkat 3. Gitu ya. Nah, terakhir biasa di volume bangun ruang itu ada namanya volume bangun komposit. Apa sih itu bangun komposit? Jadi kalau bangun komposit itu gabungan dari beberapa bangun ruang yang ada. Ya, jadi kalau ditanya volume bangun komposit berarti itu ada minimal 2 gabungan dari bangun ruang ya, yang akan kita tentukan berapa volumenya. Misal kayak seperti ini nih. Contohnya kayak gini. Sepintas kita lihat ini bentuknya kayak huruf T ya teman-teman nih. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita potongnya di sini nih. Ya, kita potongnya di sini. Ya. Jadi 2 bentuk balok ya, ada 2 balok ya. Ini balok C, ini ada C dengan D ya. Balok C, volume balok C. Ya. Ini sama aja berarti luas alas kali tinggi ya. Karena alasnya berbentuk persegi panjang berarti 8 kali 4 gitu ya. Berarti ini 8 kali 4 kali tingginya berapa? 2 ya. 8 kali 4 kali 2 ini sama dengan 64 ya, 64 cm pangkat 3. Nah, kemudian volume balok D ini panjangnya 10, lebarnya 3, berarti 10 kali 3, tingginya sama kayak gini 2 ya. Berarti ini kali 2. 10 kali 3 30 kali 2 60 cm pangkat 3. Nah, ditanya volume bangun ini berarti
volumenya adalah volume balok C ditambah volume balok D ya. Berarti 64 tambah 60 berapa itu teman-teman? 124 cm pangkat 3. Jadi kalau volume bangun komposit atau gabungan dari beberapa bangun ruang, tentukan dulu kamu mau pisahin di mana nih bangun kompositnya, biar nanti ketahuan oh dia bentuknya ada 2 balok nih sebetulnya, kayak gitu ya. Dan masih banyak contoh yang lain, boleh kalian cari-cari sendiri. Kalau ada yang kurang dipahami nanti kita diskusi lebih lanjut. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.